Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas terkait sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel. Adapun hal-hal yang akan kita pelajari pada materi kali ini adalah yang pertama, definisi, kemudian yang kedua ada contoh atau bentuk dari sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel. Kemudian kita akan membahas juga terkait langkah penyelesaian dari suatu permasalahan sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel. Yang pertama adalah definisi dari sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel, yaitu merupakan gabungan dari dua atau lebih pertidaksamaan yang berupa pertidaksamaan linier dua variabel dan juga pertidaksamaan kuadrat dua variabel yang membentuk suatu sistem. Itulah definisi dari sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel. Ini merupakan beberapa contoh dari sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel. Dapat dilihat bahwa masing-masing sistem ini mengandung pertidaksamaan kuadrat dan juga pertidaksamaan linier dua variabel. Selanjutnya, langkah penyelesaian untuk menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel. Dalam menyelesaikan suatu permasalahan sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel, ada dua langkah umum yang perlu kita lakukan, yaitu yang pertama, menggambar garis dan juga grafik pembatas. Kemudian yang kedua, yaitu melakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel tersebut. Yang pertama, menggambar garis dan juga grafik pembatas. Untuk garis pembatas, itu kita dapatkan dari pertidaksamaan linier dua variabel penyusun dari sistem pertidaksamaan tersebut, sedangkan untuk grafik pembatasnya, kita dapat tentukan dari pertidaksamaan kuadrat dua variabel penyusun dari sistem pertidaksamaan tersebut. Untuk menggambarkan garis dan juga grafik pembatas, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu titik-titik yang dilalui oleh garis dan juga grafik pembatas. Maka dari itu, yang pertama, kita akan menentukan titik-titik yang dilalui oleh garis pembatas. Untuk titik ini, kalian minimal menentukan dua titik yang dilalui oleh garis pembatas ini. Bisa kalian menentukan titiknya dengan mencari titik potong garis pembatas pada sumbu X dan juga titik potong garis pembatas pada sumbu Y. Selanjutnya, kita juga akan menentukan titik-titik yang dilalui oleh grafik pembatas, yang mana grafik pembatas ini berupa parabola. Untuk menentukan titik-titik yang dilalui oleh grafik pembatas yang berupa parabola, kita dapat menentukannya dengan mencari titik potong grafik pada sumbu X, titik potong grafik pada sumbu Y, titik puncak dari parabola itu, dan juga kalian bisa menentukan titik bantu. Setelah kalian mendapatkan titik-titik yang dilalui oleh garis maupun grafik pembatas ini, kalian lanjutkan dengan menggambar garis dan juga grafik pembatas ini dalam satu bidang kartesius. Selanjutnya kita menuju ke langkah yang kedua, yaitu melakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel ini. Yang pertama, kalian harus menentukan satu titik sebagai titik uji. Titik ini bebas dipilih titik apapun itu,
asalkan tidak dilalui oleh garis maupun grafik pembatas. Nah, setelah kalian menentukan titik uji ini, barulah kita akan melakukan uji titik. Nah, kali ini uji titik kita lakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama, uji titik terhadap pertidaksamaan linier 2 variabel, dan yang kedua, uji titik terhadap pertidaksamaan kuadrat 2 variabel. Nah, yang pertama, untuk melakukan uji titik pada pertidaksamaan linier 2 variabel, kita akan substitusikan titik uji pada pertidaksamaan linier tersebut. Nah, jika hasil substitusi ini bernilai benar, maka daerah penyelesaiannya adalah dari garis pembatas menuju ke daerah yang memuat titik uji. Nah, selanjutnya kalian arsir daerah tersebut. Setelah diarsir, kita menuju ke uji titik terhadap pertidaksamaan kuadrat 2 variabel. Dengan cara yang sama, yaitu mensubstitusikan titik uji ke dalam pertidaksamaan kuadrat 2 variabelnya. Jika hasil substitusi bernilai benar, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah dari grafik pembatas menuju ke daerah yang memuat titik uji. Kemudian kalian juga arsir daerah penyelesaian ini dengan warna yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan menentukan daerah penyelesaian dari keseluruhan sistem ini. Nah, daerah penyelesaian dari sistem ini adalah daerah irisan kedua daerah penyelesaian sebelumnya. Atau dapat kita katakan bahwa daerah penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir sebanyak 2 kali. Itulah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat 2 variabel. Nah, untuk lebih memahami mendalam terkait penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat 2 variabel, mari kita lanjutkan ke pembahasan contoh soal. Nah, pada contoh kali ini kita akan menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat 2 variabel yang tertera pada slide. Yang mana sistem ini terdiri dari 2 pertidaksamaan, yaitu negatif X ditambah 2Y lebih dari 2, dan juga Y lebih dari negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Nah, adapun langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk menentukan daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat 2 variabel adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan menentukan titik-titik yang dilalui oleh garis pembatas. Kemudian kita juga menentukan titik-titik yang dilalui oleh grafik pembatas. Kemudian selanjutnya kita akan menggunakan titik-titik tersebut untuk menggambarkan garis dan grafik pembatas dalam bidang kartesius. Nah, setelah kita menggambarkannya, kita akan menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat 2 variabel yang diketahui. Nah, sebelum itu kita akan mengidentifikasi pertidaksamaan yang menyusun sistem ini. Nah, yang pertama itu ada negatif X ditambah 2Y lebih dari 2. Nah, seperti kita ketahui bahwa pertidaksamaan yang pertama ini merupakan suatu pertidaksamaan linier 2 variabel, yang mana dari pertidaksamaan ini akan kita dapatkan suatu persamaan garis pembatas, yaitu dengan persamaan negatif X ditambah 2Y sama dengan 2. Nah, yang mana persamaan garis pembatas ini kita dapatkan dengan cara mengganti tanda ketidaksamaan pada pertidaksamaan linier 2 variabel itu dengan tanda sama dengan. Nah, selanjutnya kita ke pertidaksamaan yang kedua, yaitu Y lebih dari negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Nah, ini merupakan suatu pertidaksamaan kuadrat 2 variabel. Nah, yang mana dari pertidaksamaan ini kita akan mendapatkan
persamaan grafik pembatas, yaitu Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Nah, dapat kita lihat bahwa persamaan grafik pembatas ini merupakan suatu persamaan parabola, yang mana parabolanya akan terbuka ke bawah. Karena nilai dari koefisien dari variabel yang berpangkat 2 atau nilai A itu bernilai negatif, sehingga parabola akan terbuka ke bawah. Nah, setelah kita mengidentifikasi masing-masing dari pertidaksamaan penyusun sistem ini, kita akan mulai melangkah ke langkah yang pertama, yaitu menentukan titik-titik yang dilalui oleh garis pembatas. Nah, untuk menentukan titik-titik yang dilalui oleh garis pembatas itu minimal diperlukan 2 titik yang dilalui. Nah, kali ini kita akan menentukan 2 titik itu yang berupa titik potong garis pada sumbu X dan juga titik potong garis pada sumbu Y. Yang pertama, untuk menentukan titik potong pada sumbu X, itu kita akan mensubstitusikan nilai Y sama dengan 0 pada persamaan garis pembatas. Nah, dari hasil substitusi itu, kita dapatkan persamaan negatif X ditambah 2 dikalikan dengan 0 sama dengan 2. Yang mana persamaan ini dapat disederhanakan menjadi negatif X sama dengan 2. Kemudian kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1, maka kita mendapatkan nilai X sama dengan negatif 2. Nah, dari hasil ini, kita dapat simpulkan bahwa titik potong garis pembatas pada sumbu X itu berkoordinat di negatif 2,0. Selanjutnya kita akan menentukan titik potong garis pada sumbu Y. Nah, untuk menentukan titik potong pada sumbu Y itu kita mensubstitusikan nilai X sama dengan 0 pada persamaan garis pembatas, sehingga kita dapatkan negatif 0 ditambah 2Y sama dengan 2, yang dapat kita sederhanakan menjadi 2Y sama dengan 2, kemudian kita bagi kedua ruas dengan 2, sehingga kita dapatkan nilai Y sama dengan 1 ketika X sama dengan 0. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa titik potong garis pembatas pada sumbu Y adalah berkoordinat di 0,1. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan 2 titik yang dilalui oleh garis pembatas. Nah, sebelum lanjut ke langkah selanjutnya, kita akan menuliskan titik-titik yang dilalui oleh garis pembatas itu pada tabel untuk mempermudah kita nanti dalam menggambar garis dan grafik pembatas. Jadi kita dapatkan tadi titik potong garis pembatas pada sumbu X itu negatif 2,0 dan juga titik potong garis pada sumbu Y itu 0,1. Kemudian kita beranjak ke menentukan titik-titik yang dilalui oleh grafik pembatas. Langsung saja kita menentukan titik-titik yang dilalui oleh grafik pembatas. Itu yang pertama ada menentukan titik potong grafik pada sumbu X, kemudian kita tentukan titik potong grafik pada sumbu Y, kemudian kita akan mencari sumbu simetrinya yang nantinya akan kita gunakan untuk menentukan titik puncak atau titik balik dari parabola itu. Yang pertama, menentukan titik potong grafik pada sumbu X. Nah, untuk menentukannya, kita akan mensubstitusikan nilai Y sama dengan 0 pada persamaan grafik pembatas. Sehingga kita dapatkan persamaan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Yang juga dapat kita tuliskan sebagai sebuah perkalian X ditambah 1 dikalikan dengan X dikurangi 3 sama dengan 0.
Nah, di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama itu X ditambah 1 sama dengan 0 untuk menghasilkan hasil perkalian yang 0. Atau yang kedua itu X dikurangi 3 yang sama dengan 0. Nah, yang pertama itu adalah X ditambah 1 sama dengan 0, yang kita akan mendapatkan nilai X sama dengan negatif 1. Kemudian yang kedua yaitu X dikurangi 3 sama dengan 0, yang akan menghasilkan nilai X sama dengan 3. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan dua nilai X ketika Y sama dengan 0, yaitu X sama dengan negatif 1 dan juga X sama dengan 3. Nah, dari dua nilai X ini, ketika Y sama dengan 0, kita dapat simpulkan bahwa grafik pembatas ini memotong sumbu X di titik negatif 1,0 dan di titik 3,0. Kemudian selanjutnya kita menentukan titik potong grafik pada sumbu Y. Seperti biasa, untuk menentukan titik potong pada sumbu Y, kita perlu mensubstitusikan X sama dengan 0 pada persamaan grafik pembatas. Nah, dari hasil substitusi ini kita dapatkan nilai Y sama dengan 3 ketika X sama dengan 0, yang artinya grafik memotong pada sumbu Y di titik koordinat 0,3. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan 3 buah titik dari hasil perpotongan grafik pada sumbu X dan juga perpotongan grafik pada sumbu Y. Selanjutnya kita akan menentukan persamaan sumbu simetrinya. Nah, karena grafik pembatas ini berupa parabola terbuka ke bawah, maka persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan negatif B per 2A. Jadi diingat, jika grafik parabola itu terbuka ke atas maupun ke bawah, maka persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan negatif B per 2A. Yang mana A itu merupakan koefisien dari variabel yang berpangkat 2. Sedangkan B itu adalah koefisien dari variabel yang berpangkat 1. Nah, dari itu kita dapatkan bahwa X itu sama dengan negatif 2 per 2 dikalikan dengan negatif 1. Yang sama artinya dengan negatif 2 per negatif 2 yang menghasilkan 1. Jadi, kita dapatkan dari perhitungan itu adalah X sama dengan 1. Nah, itulah persamaan sumbu simetri dari grafik pembatas ini, yaitu berupa garis vertikal dengan persamaan X sama dengan 1. Kemudian, persamaan sumbu simetri ini kita akan gunakan untuk menentukan titik puncak dengan cara mensubstitusikan X sama dengan 1 pada persamaan grafik pembatas, sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan negatif 1 ditambah 2 ditambah 3, yang menghasilkan nilai Y sama dengan 4 ketika X bernilai 1. Nah, jadi kita mendapatkan titik puncak dari parabola ini yang berkoordinat di 1,4. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan 4 titik yang dilalui oleh grafik pembatas. Kemudian kita tuliskan titik-titik yang sudah kita dapatkan pada tabel yang sudah kita buat tadi untuk mempermudah dalam menggambar nantinya. Sekarang kita beranjak ke langkah yang ketiga, yaitu menggambar garis dan grafik pembatas dalam satu bidang kartesius. Nah, silahkan kalian buat terlebih dahulu sumbu X dan sumbu Y. Kemudian, kita yang pertama akan menggambarkan garis pembatasnya. Jadi, kita tuliskan atau kita gambarkan dulu titik-titik yang dilalui,
yaitu negatif 2,0 dan juga 0,1. Nah, dari dua titik yang kita sudah gambarkan dalam bidang kartesius ini, kita akan menghubungkannya dengan sebuah garis. Nah, sebelum kita menggambarkan garisnya, kita akan mengamati lagi pertidaksamaan linier dua variabel dari garis pembatas ini. Nah, kita lihat bahwa pertidaksamaan ini dihubungkan dengan tanda lebih dari. Maka, seperti yang kita pelajari sebelumnya, garis pembatas ini kita gambarkan dengan garis putus-putus. Nah, inilah garis pembatas dari sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel yang akan kita selesaikan. Selanjutnya kita akan menggambarkan grafik pembatas pada bidang kartesius. Yang pertama, kita akan menggambarkan titik-titik yang sudah kita dapatkan, yaitu titik potong pada sumbu X yang berkoordinat di negatif 1,0 dan 3,0. Kemudian titik potong pada sumbu Y yang berkoordinat di 0,3 dan juga titik puncak yang berkoordinat di 1,4. Nah, sekarang kita sudah memiliki 4 titik yang dilalui oleh grafik pembatas. Nah, dalam menggambar grafik pembatas, boleh kalian menentukan titik bantu untuk lebih mempermudah dalam melihat nanti perjalanan grafik pembatas ini. Nah, kali ini kakak akan menggunakan titik bantu pada X sama dengan 2. Karena untuk X sama dengan negatif 1, X sama dengan 0, X sama dengan 1, dan X sama dengan 3 sudah kita dapatkan titik-titik yang dilalui oleh grafik pembatas, sedangkan di X sama dengan 2 belum kita dapatkan, jadi kakak akan menggunakan X sama dengan 2 untuk mencari titik bantu, yaitu dengan cara mensubstitusikan X sama dengan 2 pada persamaan grafik pembatas, sehingga kita dapatkan persamaannya menjadi Y sama dengan negatif dari 2 kuadrat ditambah 2 dikalikan dengan 2 ditambah 3, yang menghasilkan nilai Y sama dengan 3 ketika X sama dengan 2, yang artinya titik bantunya ada di koordinat 2,3. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan atau sudah menggambar 5 buah titik yang dilalui oleh grafik pembatas. Sekarang kita dapat menggambar grafik pembatas ini dalam bidang kartesius. Nah, karena pertidaksamaannya dihubungkan dengan tanda lebih dari, maka grafik pembatas ini kita gambarkan dengan suatu grafik parabola dengan putus-putus. Nah, inilah grafik pembatasnya. Sekarang kita sudah menggambar kedua pembatas, baik itu garis pembatas dan juga grafik pembatas dari sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel. Selanjutnya kita beranjak ke langkah yang terakhir, yaitu dalam menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini. Nah, seperti biasa, dalam menentukan daerah penyelesaian, kita akan terlebih dahulu menentukan titik uji. Untuk nantinya dilakukan suatu proses uji titik untuk menemukan daerah penyelesaiannya. Nah, kali ini kakak akan menggunakan 0,0 sebagai titik uji, karena 0,0 ini tidak dilalui oleh garis maupun grafik pembatas. Jadi, kali ini kalian harus menentukan titik uji yang tidak dilalui oleh kedua pembatas, baik itu garis pembatas maupun grafik pembatas. Selanjutnya kita akan melakukan uji titik. Yang pertama kita akan menguji titik 0,0 pada garis pembatas. Kita substitusikan titik uji ke pertidaksamaan linier negatif X ditambah 2Y lebih dari 2. Nah, kita ingat bahwa 0,0 itu berarti nilai X sama dengan 0 dan juga Y sama dengan 0.
Nah, dari hasil perhitungan substitusi ini, kita mendapatkan pernyataan bahwa 0 lebih dari 2. Sedangkan kita ketahui bahwa 0 itu kurang dari 2. Sehingga pernyataan yang kita dapatkan itu bernilai salah. Nah, karena pernyataannya bernilai salah untuk titik 0,0, maka daerah penyelesaian itu tidak berada atau tidak dilalui oleh 0,0 dari garis pembatas. Jadi karena letak 0,0 di sini, maka daerah yang merupakan daerah penyelesaian terhadap garis pembatas, diingat terhadap garis pembatas, jadi nanti daerah penyelesaiannya itu dari garis pembatas menuju daerah yang tidak dilalui oleh 0,0. Jadi daerah penyelesaiannya adalah yang atas atau daerah yang diarsir ini. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan daerah penyelesaian berdasarkan grafik pembatas atau berdasarkan pertidaksamaan kuadratnya. Nah, caranya masih sama, yaitu dengan melakukan uji titik dengan mensubstitusikan 0,0 pada pertidaksamaan kuadrat y lebih dari negatif x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Nah, kita substitusikan nilai x sama dengan 0 dan juga y sama dengan 0. Dan berdasarkan perhitungan substitusi ini, kita dapatkan pernyataan bahwa 0 lebih dari 3. Nah, sedangkan kita ketahui bahwa 0 itu kurang dari 3. Yang artinya pernyataan yang kita dapatkan dari substitusi 0,0 itu bernilai salah. Jadi, daerah penyelesaiannya adalah daerah yang tidak dilalui oleh 0,0 berdasarkan grafik pembatas. Jadi, daerah penyelesaian yang kedua ini adalah dari grafik pembatas yang berupa parabola itu menuju ke daerah yang tidak mengandung 0,0. Karena 0,0 itu di pusat, jadi daerah penyelesaiannya adalah dari kurva parabola ini menuju keluar, atau seperti yang diarsir dengan warna merah ini. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan daerah penyelesaian dari masing-masing pertidaksamaan. Untuk daerah yang berwarna biru itu adalah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel, sedangkan untuk daerah yang diarsir berwarna merah itu merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadratnya. Nah, untuk daerah penyelesaian keduanya atau untuk daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel ini adalah daerah yang diarsir oleh kedua daerah penyelesaian. Jadi, daerah penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir oleh garis arsiran berwarna biru dan juga garis arsiran berwarna merah. Yaitu daerah penyelesaiannya adalah yang digambarkan atau dibatasi oleh garis putih ini. Kemudian selanjutnya kita perlu menghapus atau menghilangkan arsiran pada daerah yang bukan merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini. Nah, sehingga kita dapatkan inilah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel yang kita selesaikan di awal. Jadi daerah penyelesaiannya itu sudah diarsir dengan warna hijau. Jadi diingat, poin pentingnya adalah daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat itu merupakan daerah penyelesaian yang diarsir oleh kedua daerah penyelesaian penyusun sistem ini. Atau dapat kita katakan bahwa daerah penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir dua kali.
Nah, sekian yang dapat kakak sampaikan untuk contoh dari penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel. Untuk lebih memahami mendalam terkait penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel, silahkan adik-adik lanjutkan dengan latihan soal. Boleh menggunakan buku LKS, buku paket, ataupun sumber-sumber lainnya. Nah, untuk video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya.